Halo semuanya, saya Isabel Anjani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih lanjut suatu karya yang diciptakan oleh Nikolai Rimsky-Korsakov yang berjudul Flight of the Bumblebee. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai karya tersebut, ada baiknya kita mengetahui biografi singkat tentang Nikolai Rimsky-Korsakov. Nikolai Rimsky-Korsakov lahir di Tikhvin, Rusia pada 18 Maret 1844. Beliau dikenal sebagai seorang komposer, pengajar di St. Petersburg Conservatory, dan sebagai music editor. Sebagai seorang komposer, beliau terkenal dengan karya-karya simfoninya, antara lain Scheherazade Symphonic Suite, Capriccio Espanyol, dan The Russian Easter Overture. Beliau adalah salah satu anggota dari 5 komponis Rusia yang dijuluki sebagai The Five, Mighty Handful, The Mighty Five, dan The New Russian School. 4 komposer lain yang tergabung ke dalam kelompok tersebut antara lain Balakirev, Sui, Mussorgsky, dan Borodin. Kelompok tersebut ingin mempromosikan musik Rusia kepada dunia yang dapat berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh musik barat. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh kelima komposer tersebut adalah dengan memasukkan unsur orientalisme atau memasukkan unsur kebudayaan dari Asia ke dalam musiknya. Beliau meninggal di St. Petersburg pada 21 Juni 1908. Flight of the Bumblebee terdapat dalam karya opera dengan judul The Tale of Tsar Sultan. Opera tersebut terdiri dari prolog dan 4 babak. Libretto atau teks untuk opera ini dituliskan oleh Vladimir Belsky berdasarkan puisi karya Alexander Pushkin. Opera ini pertama kali dipentaskan di Teater Soldovnikov, Moskwa, Rusia pada 3 November 1900. Flight of the Bumblebee merupakan interlude orkestral yang menjadi penutup babak ketiga. Pada babak tersebut, The Magic Swanbird mengubah Prince Pheidon menjadi seekor lebah, sehingga ia dapat mengejar sebuah kapal yang berlayar ke tempat ayahnya yang bernama Tsar. Berikut teks yang dinyanyikan oleh The Magic Swanbird kepada Prince Pheidon. Well now, my bumblebee, go on a spree, catch up with the ship on the sea, go down secretly, get deep into a crack. Good luck, Pheidon. Fly. Only do not stay long. Berdasarkan teks yang telah dibacakan, komposer ingin menggambarkan suara bising yang ditimbulkan oleh lebah yang sedang terbang. Berikut saya tampilkan Flight of the Bumblebee. Karya ini dapat dikategorikan sebagai salah satu karya yang ada di era romantik. Karya ini dibuat pada tahun 1899 sampai dengan 1900. Tonalitas dari karya ini adalah A minor. Karya ini dibuat untuk sebuah simfoni orkestra yang terdiri dari violin 1, violin 2, viola, cello, dan kontrabas untuk string section. Sedangkan untuk wind section terdiri dari 2 tuba, 3 trombon, 3 trompet, 4 French horn, 4 kontrabasun, 2 basun, 3 klarinet, 2 oboe, 2 flute, English horn, dan piccolo. Tempo marking dalam karya ini adalah vivace, dan tekstur dari karya ini adalah homofoni. Hal ini dapat dilihat dari adanya satu line melodi yang tersusun dari running note kromatik dan diiringi oleh instrumen lainnya sebagai chord. Karya ini terdiri dari 2 leitmotif yang motifnya diasosiasikan dengan Prince Pheidon pada awal opera. Karya ini banyak diaransemen untuk solo instrumen dan dipakai dalam musik populer. Sebagai contoh, karya ini banyak dimainkan dalam instrumen gitar, diaransemen kembali oleh Rachmaninov dan ditampilkan dalam film Shine,
Bob Dylan sebagai intro dari lagu It's the Flight of the Bumblebee dan dimainkan bersama The Band. Demikian informasi dan fakta-fakta tentang Flight of the Bumblebee karya Nikolai Rimsky-Korsakov. Spasibo za prasмотр. Thank you for watching.